PLP dari Universitas Siliwangi dan sedang praktek di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel, namun dengan metode yang berbeda. Metode apa itu? Itu adalah metode gabungan ataupun metode yang biasa disebut dengan metode campuran. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya atau materi pembelajarannya, ada baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel, dan tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan seperti yang sudah dibilang tadi. Nah, metode gabungan atau campuran. Metode campuran merupakan metode yang menggabungkan dua metode yang sebelumnya kita pelajari, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk kita tahu dapat campuran ini ada dua teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan mensubstitusi terlebih dahulu, baru kemudian kita eliminasi. Jadi di teknik ini persamaannya itu kita substitusi terlebih dahulu, baru kemudian kita eliminasi. Nah, teknik yang kedua itu ada kita eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita substitusi. Nah, berbeda dengan teknik yang sebelumnya, pada teknik kedua ini kita mengeliminasi dulu persamaannya, baru kemudian kita substitusi persamaannya untuk mencari himpunan penyelesaian persamaannya. Untuk mempelajari lagi dan memahami lagi tentang metode campuran ini, ada satu contoh soal yang dapat kalian perhatikan, dan silahkan Ibu harap kalian perhatikan contoh soal berikut dengan seksama supaya kalian bisa menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran atau penggabungan ini dengan baik. Nah, di sini ada salah satu contoh soal yang bisa kita pakai untuk metode campuran. Seperti yang kita ketahui, metode campuran merupakan metode yang menggunakan dua metode, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Nah, di sini metode yang akan saya pakai pertama adalah metode eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian saya pakai metode substitusi. Nah, untuk contoh soalnya ini ada 3 persamaan. Pertama-tama kita harus lihat dulu mana variabel yang memiliki koefisien paling kecil. Nah, di sini saya akan menghilangkan variabel z terlebih dahulu karena variabel z memiliki koefisien yang lebih sederhana. Nah, maka saya akan mengeliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan persamaan 1 itu adalah 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20, dan persamaan 2-nya 3x ditambah 2y tambah z sama dengan 20. Nah, karena saya mau menghilangkan variabel z-nya, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Ya, karena negatif ketika dijumlahkan dengan positif, maka hasilnya akan habis atau 0. Maka 2x ditambah 3x menjadi 5x, 3y ditambah 2y menjadi 5y tambah 5y, negatif z ditambah z sama dengan 0 sama dengan 40. Nah, di sini kedua persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara rows kiri dan rows kanan bisa kita bagikan dengan 5, menjadi 5x dibagi 5 itu menjadi x, 5y dibagi 5 menjadi y, sama dengan 40 dibagi 5 itu 8. Nah, maka ini sudah terbentuk persamaan baru, yaitu persamaan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk persamaan yang baru ini kita sebutkan sebagai persamaan yang keempat, dan sudah membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ini kita buat, ini sudah SPLDV ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka sekarang kita akan mengeliminasi lagi persamaan 1 dan 3. Di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, kita tuliskan ulang persamaan satunya 2x tambah 3y, 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 20. Persamaan 3-nya x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, untuk di sini kan di eliminasi pertama tadi kita itu menghilangkan variabel z-nya. Nah, maka di eliminasi yang berikutnya kita hilangkan juga variabel z-nya. Tapi kita lihat di sini koefisien yang dimiliki oleh variabel z itu berbeda.
pada persamaan 1 koefisiennya itu 1, di persamaan ketiga itu koefisiennya 2, maka harus kita kali. Maka di sini persamaan satunya akan saya kalikan dengan 2 supaya habis dengan variabel Z di persamaan yang ketiga. Saya kali 2, maka hasilnya menjadi 2 dikali 2x menjadi 4x, 2 dikali 3y menjadi tambah 6y, 2 kali negatif Z menjadi negatif 2Z, sama dengan 2 dikali 20 itu 40. Nah, untuk persamaan yang ketiganya, di sini saya tetap kali 1. Kali 1 berarti semua persamaannya sama. Jadi X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 15. Nah, di sini sudah bisa kita eliminasi atau kita hilangkan variabel Z-nya dengan cara menambahkan. Karena di sini negatif dan di sini positif. Maka kita tambahkan 4x ditambah x itu menjadi 5x. 6y ditambah 4y menjadi 10y, berarti ditambah 10y. Negatif 2 tambah 2z itu menjadi 0, maka kita tulis sama dengan 40 tambah 15 itu 55. Nah, kemudian persamaan ini kita sederhanakan lagi dengan cara ruas kiri dan ruas kanan kita bagikan dengan 5. Maka menjadi x ditambah 2y sama dengan 11. Nah, untuk selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, ini juga sudah membentuk SPLDV ya. Nah, dari penyelesaian yang di sini kita sudah dapatkan ada 2 persamaan baru, yaitu persamaan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pertama untuk menyelesaikannya ini kita harus lihat dulu variabel mana yang memiliki koefisien yang paling sederhana. Nah, di sini variabel yang memiliki koefisien paling sederhana adalah variabel x. Maka kita akan menghilangkan variabel x-nya terlebih dahulu dengan cara mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Kita kurangkan x dikurang x menjadi habis 0, y dikurang 2y itu menjadi negatif y, sama dengan 8 dikurang 11 menjadi negatif 3. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi negatif, maka hasilnya y sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah bisa dapatkan y sama dengan 3. Untuk mencari nilai x dan nilai z-nya, kita bisa substitusikan nilai y ke dalam persamaan yang keempat. Nah, di sini kita sudah bisa memakai metode substitusi ya. Sekarang kita substitusikan nilai y sama dengan 3 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4-nya kita tuliskan x tambah y sama dengan 8. Maka masukkan nilai x tambah y-nya 3 sama dengan 8. Maka kita dapatkan x sama dengan 5. Nah, sudah didapatkan nilai x dan y. Maka sekarang untuk mencari nilai z-nya, kita tinggal substitusikan lagi nilai x dan nilai y ini ke dalam salah satu persamaan yang sama 1, 2 atau 3. Nah, di sini karena yang paling sederhana adalah persamaan yang pertama, maka saya akan memasukkan nilai x dan y ini ke persamaan pertama. Di sini persamaan pertamanya kita tulis 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20. Nah, kita substitusikan nilai x dan y-nya ke persamaan ini. Maka 2x berarti 2 dikali 5 ditambah 3y berarti 3 dikali 3 kurang z sama dengan 20. Maka 2 kali 5 itu 10 ditambah 3 kali 3 9 dikurang z sama dengan 20. 10 tambah 9 itu 19 kurang z sama dengan 20. Maka negatif z sama dengan 19 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 1. Maka z sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan sistem ataupun perhimpunan penyelesaian dari persamaan itu adalah, maka himpunan penyelesaiannya menjadi x-nya itu 5 berarti 5, y-nya 3 berarti 5,3 dan z-nya adalah negatif 1 berarti negatif
negatif 1. Nah, ini adalah yang bahan penyelesaiannya 5,3 dan negatif 1. Nah,